Oke, selamat pagi. Eh, Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Hari ini kita bertemu lagi. Kita akan melanjutkan materi kita. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan di bagian evaluasi. Terima kasih Bapak ucapkan bagi kalian yang sudah mau mengisi evaluasi itu. Nah, materi kita masih tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Sebelum itu, Pak Wahyu mau membahas sedikit tentang evaluasi yang sudah kita isi kemarin pada pertemuan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, benua apakah yang paling luas? Kalau kalian menyimak materi kemarin pasti bisa dong jawabnya. Ya, jawabannya adalah benua Asia. Kemudian, mengapa Antartika tidak kita bahas? Antartika tidak kita bahas karena memang benua itu adalah satu-satunya benua yang tidak dihuni oleh manusia. Ya, jadi Antartika memang tidak kita bahas. Kalaupun ada manusia di sana, itu adalah orang-orang atau peneliti-peneliti dari negara lain yang datang ke sana hanya untuk tujuan penelitian. Kemudian dalam materi ini kita sepakat menggunakan konsep berapa benua, 6 benua, 7 benua, atau 5 benua. Oke, kita sepakat menggunakan konsep 5 benua, yaitu Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Urutan benua berdasarkan luasnya yang paling sempit, artinya ini yang paling kecil di antara benua-benua lainnya kita urutkan. Yang paling kecil Australia, kemudian Eropa, Afrika, Amerika, dan yang paling besar adalah benua Asia. Oke, selamat untuk kamu yang kemarin sudah menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk memperjelas materi kita sebelumnya, sekarang Pak Wahyu akan tampilkan luas-luas benua yang ada di dunia. Kita akan mulai dari benua yang paling luas, yaitu benua Asia. Berapa sih luas benua Asia? Luasnya sekitar 44 juta kilometer persegi. Urutan kedua setelah benua Asia yang paling besar adalah Amerika dengan luas sekitar 42 juta kilometer persegi. Yang paling luas ketiga adalah benua Afrika dengan luas 30 juta kilometer persegi. Berikutnya ada benua Eropa dengan luas sekitar 10 juta kilometer persegi. Dan yang paling kecil adalah benua Australia dengan luas sekitar 7 juta kilometer persegi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang benua Asia sebagai benua terbesar dan benua tempat negara kita berada. Maka kita bahas pertama kali adalah benua Asia. Wilayahnya membentang dari bagian barat, mulai dari daerah Saudi Arabia, di bagian timur, bagian utara Rusia, bagian timur sampai ke daerah Jepang, bagian selatan sampai wilayah Indonesia. Ini Asia. Sekarang kita akan berkunjung ke tempat-tempat menarik yang ada di benua Asia. Pertama kita akan menuju ke daerah Saudi Arabia. Di sini, di bagian paling barat benua Asia, terdapat suatu tempat yang menjadi daerah atau menjadi tempat suci bagi umat Muslim. Ya, inilah tempatnya. Ini Asia. Sekarang kita akan menuju ke tempat lain yang ada di benua Asia yang tak kalah menarik, yaitu di bagian utara, tepatnya di negara Rusia. Ada tempat menarik apa sih di negara Rusia? Kita akan berkunjung ke sana secara virtual. Katanya ada tempat wisata yang sangat terkenal di negara Rusia. Kita akan berkunjung ke sana. Namanya Red Square.
Daerah wisata ini akan lebih menarik kalau dikunjungi di malam hari sebenarnya, karena semua gunung-gunung itu akan menyala terang. Sekarang kita akan menuju langsung ke tempatnya. Ya, disinilah kita sekarang di Rusia. Tempat ini sangat terkenal dan bahkan sering dijadikan sebagai tempat syuting film. Inilah benua Asia. Ya, kita akan berkunjung ke Jepang. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah datang ke Jepang. Oke. Di Jepang ada tempat yang sangat terkenal dan sering dikunjungi orang wisatawan, hampir semuanya datang ke sana. Ya, Tokyo Tower. Ya, disinilah kita di Jepang. Tepat berada di bawah Tokyo Tower. Inilah Asia. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang benua Asia, kita akan mulai materi kita dengan membahas tentang tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami letak astronomis benua Asia ini serta dengan dampak-dampaknya. Untuk tentang letak astronomis, pasti dari SD dan kelas 7 kita sudah belajar tentang letak astronomis. Ada letak astronomis, ada letak geografis, ada letak geologis. Kalau lupa silahkan dibuka kembali materi kelas 7 tentang apa itu letak astronomis suatu wilayah. Kalau dulu kita belajar di kelas 7 letak astronomis di negara Indonesia, di kelas 8 kita belajar letak astronomis ASEAN. Sekarang kita akan belajar letak astronomis dari benua-benua yang ada di dunia. Yang pertama kita bahas adalah letak astronomis benua Asia. Sedikit mengingatkan tentang garis astronomis adalah garis hayal pada peta. Sebenarnya garis hayal karena di bumi sendiri tidak ada garisnya. Itu garis astronomis yang terdiri atas garis lintang dan garis bujur. Itu adalah garis astronomis. Dilihat di gambar, kelihatan ya, bumi kita dibagi atas garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu yang mendatar, yang melingkari bumi. Garis bujur itu yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Oke, ini kira-kira garis astronomis pada peta seperti ini. Nah, jadinya kotak-kotak seperti itu. Maka kalau dihubungkan sebenarnya itu berbentuk lingkaran. Itu adalah garis lintang. Kira-kira kalau dibuat berdasarkan globe, bentuknya akan seperti itu. Ya, itu adalah garis astronomis. Oke. Seperti ini kira-kira bentuknya. Garis astronomis, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu yang melingkar, bentuk lingkaran. Oke, ini adalah garis lintang yang membagi bumi atas kutub utara dan kutub selatan. Oke, ini disebut garis lintang. Sementara yang seperti ini disebut dengan garis bujur. Kira-kira sudah cukup mengingatnya ya. Sekarang kita akan melanjutkan. Ini adalah pada peta, terdapat garis lintang dan garis bujur yang dibagi atas mulai dari 0 derajat
sampai dengan 180. Di peta ini terbagi seperti itu, dan kemudian garis lintang juga seperti itu. Kalau garis lintang 0 derajat itu letaknya di khatulistiwa. Di negara kita dilewati garis lintang 0 derajat yang disebut garis khatulistiwa. Sementara garis bujur 0 derajat itu membagi bumi atas waktu. Jadi nolnya itu melewati kota Greenwich. Ini garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Sekarang kita akan melihat di mana sih letak astronomis benua Asia. Pada bagian utara, yang paling utara dari benua Asia, kita tarik sebuah garis lintang. Garis lintang ini bernilai 80 derajat lintang utara. Sementara di bagian paling selatan itu 11 derajat lintang selatan. Berapa bujurnya? Bujurnya adalah 170 derajat bujur timur sampai dengan 26 derajat bujur timur. Garisnya tidak sampai akhir karena memang seperti itu menghitungnya. Jadi secara astronomis benua Asia terletak pada 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Oke, kira-kira sudah jelas. Nah, letak astronomis itu sendiri akan berpengaruh pada kondisi iklim suatu wilayah. Oleh karena itu, berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, garis lintang terutama garis lintang. Garis lintangnya itu, maka benua Asia akan dibagi menjadi beberapa iklim. Oke, kalau belum jelas Pak Wahyu ulangi. Jadi garis lintang itu berpengaruh pada kondisi iklim, sehingga di benua Asia terdapat iklim yang berbeda-beda karena benuanya luas dan garis lintangnya berbeda-beda. Iklim yang ada di benua Asia yang pertama adalah iklim kontinental kutub, ini letaknya di bagian utara. Negara yang beriklim ini adalah Rusia dan Siberia. Ciri-cirinya dingin. Kontinental kutub adalah iklim benua yang berupa iklim dingin. Selanjutnya di bagian tengah itu ada iklim kontinental kering. Ini lebih iklim benua yang sifatnya lebih kering. Ya, biasanya ini terdapat terutama di daerah Mongolia atau Cina, di daerah terutama di Gurun Gobi dan sekitarnya. Sementara di bagian barat beriklim gurun. Ini terutama di daerah negara Arab Saudi, iklim gurun. Terakhir di bagian selatan dan tenggara di benua Asia beriklim tropis basah, termasuk di Indonesia iklimnya iklim tropis. Kenapa iklim tropis basah? Karena di situ daerahnya dikelilingi oleh laut, jadi dipengaruhi oleh penguapan yang tinggi. Selain panas yang tinggi juga terdapat penguapan yang tinggi, maka iklimnya tropis tapi tropis basah. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk mencoba lebih memahami lagi materi ini, silahkan diisi lembar evaluasi pada Google Form yang ada di bawah video. Oke, terima kasih, sampai jumpa.